Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 11 Juli 2022. Informasi di Top News hari ini datang dari Yogyakarta. Sebuah mobil Toyota berwarna putih dengan plat nomor polisi AB1812DO menabrak pembatas atau divider di tempat pemungutan retribusi Pantai Parangtritis, Bantul pada Senin dini hari tadi. Diduga sopir sedang mengantuk, akibatnya mobil terguling dan juga ringsek. Satu sopir dan dua penumpang yang ada di mobil nahas itu tidak mengalami luka-luka. Hasil pemeriksaan sementara penyebab kecelakaan karena sopir mengantuk. Kasus ini tengah ditangani oleh unit Laka Polres Bantul. Mobil Avanza yang disopiri Rahmat Hidayat ini ditumpangi dua orang, yaitu Anwar Bukhori dan Asongko Andri Asmoro. Ketiganya adalah warga Plambongan, Tempel, Sleman. Awalnya mobil melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan tinggi pada pukul 2 dini hari. Mobil pun menabrak pembatas jalan dan tiang penyangga. Akibatnya mobil ringsek dan kerugian ditaksir sebanyak 5 juta rupiah. Sebelum terjadi kecelakaan, ketiganya baru saja berkunjung ke rumah temannya di Gunung Kidul, kemudian berencana pulang ke rumah di Sleman. Namun saat kecelakaan terjadi, pengemudi mengantuk beberapa saat dan tersadar setelah menabrak. Sementara itu, seorang petugas penjaga pantai Parangtritis, Rohmat, mengaku sebelum menabrak tiang, mobil tersebut sempat menabrak rambu penunjuk jalan, kemudian menabrak pembatas jalan, dan akhirnya menabrak tiang, kemudian mobil menabrak tiang dan terbalik. Berita terbaru dari kasus ACT, pendiri aksi cepat tanggap yaitu Ahyudin, hari ini memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri untuk kedua kalinya. Ia menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 pagi tadi. Selain Ahyudin, polisi akan menjadwalkan pemeriksaan Presiden ACT yakni Ibnu Hajar. Keduanya menjalani pemeriksaan untuk kali kedua terkait dugaan penyelewengan dana kemanusiaan. Sebelumnya, Ahyudin dan Ibnu Hajar juga diperiksa pada Jumat kemarin. Temuan awal penyidik diduga adanya penyimpangan uang donasi korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 yang terjadi pada 18 Oktober 2018 lalu. Dana sosial sebanyak 138 miliar diduga digunakan untuk gaji dan fasilitas petinggi ACT. ACT diketahui mengelola dana sosial atau CSR dari pihak Boeing untuk disalurkan kepada ahli waris pada korban kecelakaan pesawat JT610. Namun pada pelaksanaannya, penyaluran dana sosial ini, para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan dana sosial. Diduga Ahyudin bersama Presiden ACT, Ibnu Hajar, melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosial dari pihak Boeing untuk digunakan kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi. Pihak Boeing diketahui memberikan dua jenis dana kompensasi, yaitu dana santunan tunai kepada ahli waris para korban, masing-masing sebesar $144.500 Amerika atau sama dengan sekitar 2 miliar rupiah. Dana itu tidak bisa dikelola langsung oleh para ahli waris korban, melainkan harus menggunakan lembaga atau yayasan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Boeing, yaitu lembaga atau yayasan yang mengelola harus bertaraf internasional. Sementara itu, dari Gedung Merah Putih KPK, Dewan Pengawas batal mengadili Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam dugaan pelanggaran etik karena Lili sudah menyatakan mundur dari kursi pimpinan KPK. Sebelumnya, Lili diduga melanggar kode etik berupa penerimaan fasilitas hingga tiket menonton MotoGP Mandalika dari PT Pertamina. Oleh karena itu, seharusnya ia diadili oleh Dewan Pengawas KPK. Akan tetapi, ia sudah mengundurkan diri dan Presiden Jokowi telah menerimanya. Kami dalam musyawarah membuat penetapan. Penetapannya, amarnya sudah Anda tahu semua, bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan, maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan
penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Dan tentunya penetapan ini akan kami teruskan nanti kepada pimpinan KPK, termasuk juga kepada Dewas KPK, karena kami ini majelis. Sobat Milenial, kita beralih ke berita terbaru dari kasus COVID-19. Sebanyak 572 kasus baru di DKI Jakarta bertambah pada hari Minggu kemarin. Dengan jumlah ini, kasus aktif di Jakarta mencapai 10.818 kasus pada 10 Juli kemarin. Telah dilakukan tes PCR sebanyak 11.000 spesimen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.893 orang dites PCR untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.675 positif dan 9.218 negatif. Selain itu dilakukan tes antigen sebanyak 15.576 orang dengan hasil 535 positif dan 14.032 negatif. Perlu diketahui hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR. Dari jumlah kasus positif, total orang yang dinyatakan sembuh sebanyak 1.255.908 dengan tingkat kesembuhan 98%. Sementara itu total 15.338 orang yang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,2%. Adapun tingkat kematian Indonesia sebesar 2,6%. Untuk vaksinasi, data dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan ada 12.568.065 orang yang divaksin dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua ada 10.739.291 orang. Sebanyak 518 orang pun divaksin dosis kedua pada hari Minggu kemarin. Sedangkan vaksin ketiga totalnya hingga saat ini sebanyak 4.158.646 orang dengan jumlah yang divaksin dosis ketiga ada 11.988 pada hari Minggu kemarin. Dengan peningkatan kasus COVID-19 ini, Presiden Joko Widodo kembali mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Kepala daerah juga diingatkan untuk mempercepat vaksin booster. Hal ini juga melatar belakangi Jokowi membuat aturan syarat perjalanan wajib sudah mendapat vaksin booster. Sebelumnya pada pertengahan Mei lalu, Jokowi mengumumkan mencabut aturan penggunaan masker di luar ruangan. Saat itu keputusan diambil karena kasus COVID-19 di Indonesia sudah terkendali. Kini, Jokowi kembali mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di dalam maupun di luar ruangan. Berikut kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam video berikut ini. Saya juga ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster, karena ini memang diperlukan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tidak perlu. Pak, soal booster apakah akan terus jadi keharusan, kewajiban dalam syarat perjalanan ke depan? Untuk vaksin booster, apakah akan menjadi syarat perjalanan ke depan? Kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus waspada, karena memang faktanya COVID itu masih ada, utamanya yang varian BA4 dan BA5 di semua negara. Alhamdulillah kita masih berada pada angka-angka yang masih terkendali. Negara-negara lain ada yang masih di atas 100.000 kasus hariannya. Itu yang harus kita waspadai. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Sobat Milenial.
Penyerangan 2 bar oleh kelompok bersenjata tak dikenal menyebabkan 19 orang tewas di Afrika Selatan. Kini polisi masih memburu pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penembakan yang terjadi di bar di kota Pietermaritzburg dan Orlando East di kota Soweto menyebabkan 19 orang tewas. Dalam kejadian ini, polisi memperkirakan penembakan dilakukan secara acak. Penembakan pertama terjadi di Pietermaritzburg pada pukul 20:30 hari Sabtu pada waktu setempat, menyebabkan 4 orang tewas. Menurut kesaksian, pada penyerangan tersebut dilakukan oleh 2 orang bersenjata dengan menembak secara acak. 12 orang tertembak dengan 2 dinyatakan tewas dan 2 lainnya meninggal saat tiba di rumah sakit, serta 8 lainnya mengalami luka-luka. Tak lama kemudian penembakan terjadi pada Minggu dini hari di Soweto yang menyebabkan 15 orang tewas. Saat petugas tiba di lokasi, 12 orang dinyatakan tewas dan 11 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit dan 3 diantaranya meninggal tak lama setelah mendapat perawatan. Hingga saat ini pelaku penembakan masuk dalam daftar pencarian orang dan belum diketahui jumlah tersangka yang terlibat pada 2 kasus tersebut. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Boleh angkat tangan? Baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Terima kasih Sobat Milenial, masih bersama Top News. Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Mahfud MD, menyebut baik hasil survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait kinerja pemerintah di bidang HAM, keamanan, dan juga hukum. Menurut Mahfud, hasil survei ini akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Mahfud MD juga menyoroti media sosial yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan. Berikut kita simak petikan pernyataan Mahfud MD seperti yang disiarkan juga di akun YouTube IDN Times sore tadi. Antara yang di medsos dengan yang fakta yang di PBB itu berbeda, saudara. Nah, oleh sebab itu saya katakan pemerintah lebih percaya pada survei-survei ini sehingga rekomendasinya kami harus apa? Kita dengarkan dari surveinya Pak Burhan, surveinya yang lain-lain kita dengarkan semua gitu. Artinya survei yang kredibel karena kan banyak juga lembaga survei yang tiba-tiba muncul gitu menyatakan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Oke, baik, sekarang begini, keamanan misalnya. Kita lihat keamanan di sini sudah lebih baik ya. Kalau dikatakan yang menganggap baik dan sangat baik ada 58,7, yang bilang tidak baik atau sangat tidak baik itu hanya 27,7%. Itu jauh perbandingannya. Apalagi kalau kita asumsikan yang menganggap sedang itu menganggap tidak ada masalah, itu menjadi 80% lebih yang menganggap pemerintah itu ya baik-baik saja gitu. Ini kan jadi yang ekstrim, baik, sangat baik, buruk, sangat buruk, itu perbandingannya jauh. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama saya kira ketegasan Polri sekarang itu, saya kira tidak bisa dinafikan. Di bidang keamanan itu kan terkait dengan beberapa hal yang harus ditindak. Polri itu sudah sangat responsif dan akomodatif terhadap berbagai persoalan. Bahwa ada hal-hal kecil, ada oknum Polri melanggar, misalnya menganiaya orang, menerima suap, mengutip uang di jalan, itu ya pasti ada. Karena apa? Satker Polri itu, Satuan Kerja Polri itu puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu setiap harinya. Di Jakarta aja ada mall, ada jalan, ada kantor, ada ini dijaga semua. Lalu dari ratusan ribu itu ada orang yang malak, polisi yang malak. Itu kan kecil sekali. Tapi secara umum negara ini aman. Nah, aman dari apa? Dari hasil tadi yang ditemukan oleh surveinya Mas Burhan ini. Gitu. Kemudian kita BLBI misalnya, kita tidak pandang bulu tuh. Kita minta ke Polri, saya akan nyita harta ini, para obligor yang nakal, tolong Polri pastikan bahwa kami aman ketika melakukan tindakan itu, tidak ada gangguan dari preman, dari apapun misalnya. Ya kita sita sekarang, sudah dapat 22 triliun. Dalam waktu 6 bulan kerja, kita 22 triliun kita kumpulkan, kita paksa. Anda kalau dulu selalu berdebat, begini, begitu. Sekarang tidak boleh berdebat, saya bilang. Saya sita dulu, nanti kalau berdebat ada forum hukumnya. Gitu. Setelah melaksanakan lempar jumroh, jamaah haji kini melanjutkan menjalankan rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf di Masjidil Haram. Kementerian Agama kembali mengimbau jamaah untuk banyak minum air putih guna mencegah dehidrasi. Dalam konferensi pers yang ini, jumlah jamaah yang wafat bertambah 3 orang menjadi total 36 orang. Berikut kita simak pernyataan Pak LH Kabiro Humas, Data dan Informasi, Wawan Junaidi. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmat-Nya selalu Allah berikan untuk kita semua, sehingga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam melayani dhuyufur rahman, para tamu Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji, masyarakat Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kita telah memasuki hari ke-38 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022. Hari ini, Senin 11 Juli 2022, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriah di Arab Saudi, yang merupakan hari ketiga pelaksanaan mabit di Mina. Sebagian jemaah haji Indonesia
yang mengambil nafar awal telah bersiap untuk kembali ke Mekah. Mereka menginap di Mina hingga hari ini, tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriah. Sementara jemaah yang mengambil nafar tsani masih akan mabit di Mina sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Terkait data jemaah sakit dan wafat, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah sakit sebanyak 190 orang, 16 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi An-Nur Mekah, dan 147 orang lainnya dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah. Jemaah wafat bertambah 3 orang atas nama Titi Andayani Suwadi, jenis kelamin perempuan, usia 50 tahun, nomor paspor C6591391, kelompok terbang SUB36, asal embarkasi Surabaya. Indra Sakti Lubis, jenis kelamin laki-laki, usia 60 tahun, nomor paspor C6614693, kloter MES 04, asal embarkasi Medan. Dan Abdul Manaf Dahlan Abu Bakar, jenis kelamin laki-laki, usia 55 tahun, nomor paspor C6671246, kloter BTJ 01, asal embarkasi Aceh. Sehingga jumlah jemaah wafat sampai hari ini sebanyak 36 orang. Kondisi cuaca di Mina dan sekitarnya saat ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 43 derajat Celcius. Kami tetap menghimbau kepada jemaah haji Indonesia, jangan menunggu haus untuk minum. Tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di Mina maupun ketika di Jamaroh. Jadwal lempar jumroh jemaah haji Indonesia hari ini dimulai sejak pukul 06.00 waktu Arab Saudi sampai selesai. Sebagian jemaah yang mengambil nafar awal usai melontar jumroh ula, wusta dan aqabah, ada yang langsung kembali ke hotel, terutama yang tinggal di kawasan dekat Jamarot seperti yang berada di daerah Raudhah dan Syisa. Para petugas haji Mekah agar tetap siaga di tempat akomodasi atau pemondokan dan bersiap untuk menyambut jemaah. Rangkaian ibadah berikutnya, jemaah akan melakukan rukun haji, yaitu tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Beberapa hari ke depan, kepadatan aktivitas jemaah akan bergeser di Masjidil Haram. Sehingga pemerintah Indonesia mulai mengoptimalkan petugas sektor khusus untuk bersiap di posnya masing-masing guna memberikan pelayanan dan penjagaan kepada jemaah yang sedang menjalani tawaf ifadah dan sa'i. Meski demikian, jemaah dihimbau untuk beristirahat di tempat akomodasi atau hotel terlebih dahulu sampai bus sholawat kembali beroperasi. Bus sholawat akan mulai beroperasi kembali pada tanggal 13 Juli 2022. Layanan catering juga akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2022, diawali dengan makan pagi. Pemerintah berharap jemaah agar bijak dan lebih mengutamakan keselamatan serta kesehatan masing-masing sehingga pelaksanaan tawaf ifadah dan sa'i dapat terlaksana dengan aman dan tertib. Kembali kami sampaikan, selama mabit di Mina, pemerintah Indonesia juga menyediakan layanan tenda klinik kesehatan haji Indonesia untuk memberikan layanan kesehatan tanpa alat bagi jemaah sakit. Bagi jemaah sakit yang membutuhkan layanan rawat inap akan dirujuk ke rumah sakit Arab
Saudi Mina Al-Wahdi dan Mina Al-Jisr. Kami menghimbau kepada jemaah yang memiliki keluhan dan gangguan kesehatan untuk segera mendatangi tenda klinik kesehatan agar mendapatkan penanganan sedini mungkin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bahu-membahu bersama pemerintah Indonesia dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia mabrur, sehat, barokah. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Timnas Indonesia yang gagal melaju ke semifinal AFF U19 2022. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22. Sebuah event inspiratif di Jakarta ramai tema diserbu Shaping para kaum muda. Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Masih bersama Top News Sobat Milenial, anak artis Deddy Corbuzier, yaitu Aska Corbuzier, belum lama ini mencoba olahraga strongman dengan menarik truk seberat 5 ton. Dalam video yang diunggah di channel YouTube Aska, menunjukkan kekuatannya saat mencoba olahraga yang tergolong ekstrim ini. Aska didampingi oleh strongman profesional yang mengajarkan teknik-teknik menarik benda berukuran besar, yang salah satunya ia mencoba menarik truk berwarna kuning seberat 5 ton. Saat percobaan pertama, Aska masih terlihat alami kesulitan. Hal ini dikarenakan beberapa gerakan yang masih terlalu kaku. Namun setelah mendapat arahan serta teknik yang tepat, pada percobaan kedua Aska terlihat lebih mudah dalam menarik truk tersebut. Terlihat juga dalam aksinya, Aska ditemani sang adik, Nada Tarina Putri, yang memberikan semangat selama proses percobaan pertama hingga percobaan kedua dengan jarak hampir 20 meter. Kita beralih ke berita olahraga Sobat Milenial. Meskipun Indonesia berhasil menaklukkan Myanmar 5-1 pada laga penyisihan grup A Piala AFF U19 2022, namun sayangnya skuad Garuda belum berhasil lolos ke semifinal. Laga Indonesia kontra Myanmar yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga pada Minggu malam menyisakan kesedihan bagi skuad asuhan Sinteyong. Laga yang bergulir 90 menit berhasil dimenangkan timnas Indonesia. Meski demikian, mereka tetap gagal melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022 lantaran hasil head-to-head Vietnam melawan Thailand dengan skor 1-1. PSSI pun mencurigai adanya tindakan tidak fair yang dilakukan Thailand dan Vietnam agar Indonesia tak melaju ke semifinal. Alhasil, PSSI meminta AFF untuk mengusut pada laga tersebut. Ketua PSSI Muhammad Iriawan sebelumnya mengaku sudah menyimpan kekhawatiran akan laga Vietnam melawan Thailand. Dalam pernyataan ini, ia sempat menyampaikan kepada Sinteyong bahwa laga kontra keduanya akan berakhir dengan skor 1-1. Pelatih timnas U19 sendiri mengaku kecewa dengan apa yang dipertontonkan Vietnam dan Thailand. Semestinya kedua tim tersebut bermain fair sebagaimana mestinya. Dengan melihat pertandingan kedua tim, Sinteyong meyakini bahwa keduanya takut menghadapi timnas Indonesia. Sejauh ini PSSI akan mengajukan surat kepada AFF untuk menginvestigasi laga Vietnam kontra Thailand. Sebab pada pertandingan ini, timnas Indonesia dirugikan dengan hasil ini. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.